Ya, postulat berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai postulat penambahan dan pengurangan. Nah, sebelum ke postulat penambahan, ada yang namanya postulat partisi, ya. Yang mana postulat partisi ini adalah postulat yang berisi mengenai bagian ya dari suatu ruas garis atau sudut. Nah, di mana untuk yang di awal ini dijelaskan dulu ya bagaimana postulat partisi ini dibentuk ya. Yang mana postulat partisi ini pertama dimulai dari misalkan kita punya 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, yang mana titik A, titik B, dan titik C ini berada pada satu garis yang sama. Atau kalau kita ingat istilahnya ketika kita belajar di bab 1 itu adalah titik A dan titik B serta titik C ini dia kolinier. Nah, kita dapat menyimbolkannya karena dia pada garis yang sama dengan seperti ini ya, ABC. Itu garis ABC. Nah, simbol ini atau pernyataan ini secara keseluruhan itu mengindikasikan beberapa fakta antara lain ya bahwa B adalah titik yang berada pada segmen AC. Nah, jadi garis tadi, garis ABC ini kan kalau kita ambil titik dari titik A sampai titik C itu kan membentuk suatu segmen. Artinya kan masih bagian dari garis lurus ABC. Nah, dari segmen ini kan kita bisa lihat bahwa titik B itu dia berada pada segmen AC. Nah, bisa ditunjukkan dengan gambar ini. Lalu fakta yang kedua adalah titik B ini dia berada di antara titik A dan titik C, yaitu adalah fakta yang terlihat. Yang ketiga adalah bahwa ruas garis AB jika ditambahkan dengan ruas garis BC itu hasilnya adalah ruas garis AC atau segmen AC. Nah, karena titik A, titik B, dan titik C itu berada pada garis yang sama, maka disimpulkan bahwa panjang AB ya ditambah panjang BC itu sama dengan panjang AC. Nah, terlihat di sini misalnya AB-nya misalnya saja ya di sini 2, lalu BC-nya 3, kan maka AC itu adalah 2 tambah 3 atau sama dengan 5. Nah, dari sini juga bisa kita ketahui bahwa B itu dia membagi segmen AC menjadi 2 buah segmen, yaitu segmen AB dan tadi segmen BC. Nah, penjelasan mengenai ini ya, mengenai bahwa si AC tadi adalah segmen yang terdiri dari segmen AB dan segmen BC itu dinyatakan dalam postulat yang disebut sebagai postulat partisi, yang mana isinya adalah bahwa suatu keseluruhan itu sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Nah, maksud keseluruhan di sini apa? Bisa keseluruhan suatu segmen, misalnya tadi segmennya adalah segmen AC, bisa juga maksud keseluruhan di sini adalah panjang dari suatu segmen ya. Artinya keseluruhan di sini adalah misalnya panjang ya, maka panjang suatu segmen ya, misalnya AC tadi itu adalah jumlah dari panjang bagian-bagiannya, yaitu dengan kita menjumlahkan antara panjang segmen AB ditambah dengan panjang segmen BC. Nah, intinya seperti itu ya, partisi. Nah, kemudian terkait dengan postulat partisi, tadi sudah Ibu jelaskan, dia berlaku untuk segmen garis ya, karena kalau segmen garis kan memiliki panjang tertentu ya, lalu juga berlaku pada besar sudut. Artinya misalnya di sini untuk yang sudut mungkin akan Ibu jelaskan, di sini kan ada sudut ABE ya, sudut keseluruhannya adalah sudut ABE. Maka kita bisa lihat bahwa sudut ABE itu merupakan, besar sudut ABE itu sama dengan besar sudut ABC ditambahkan dengan besar sudut CBD ditambahkan dengan besar sudut DBE. Nah, itu alasannya kenapa? Tadi karena alasannya postulat partisi. Nah, sepertinya jelas ya untuk postulat partisi ini. Kemudian postulat berikutnya masih mengenai postulat partisi ya. Yang tadi yang mengenai khusus mengenai segmen yang kongruen dan sudut yang kongruen itu
dituliskan lagi dengan turunan postulat partisi, yaitu postulat 3.5.1 dan postulat 3.5.2 ya, di mana 3.5.1 itu postulat partisi tapi mengkhususkan untuk segmen yang kongruen, sedangkan postulat 3.5.2 itu khusus untuk postulat partisi yang berlaku untuk sudut yang kongruen. Nah, baru kita masuk ke postulat penambahan, yang mana isi dari postulat penambahan adalah seperti yang bisa kalian lihat pada postulat 3.6. Isinya adalah jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A ditambahkan dengan C sama dengan B ditambah D. Nah, ini. Atau kalau kita bahasakan ya, yang secara simbol tadi, jika suatu kuantitas yang sama ditambahkan dengan kuantitas yang sama, yaitu C sama dengan D, maka jumlahnya akan sama. Nah, ini anggap saja misalnya supaya mudah membayangkan, kalian bayangkan aja ini seperti bilangan gitu ya. Misalnya 5 itu kan sama dengan 5. Di sini 3 sama dengan 3. Berarti kan 5 tambah 3 yang di ruas kiri akan sama dengan 5 tambah 3 di ruas kanan. Sama-sama nanti jumlahnya adalah 8. Jadi maksud postulat penambahan itu adalah hal begitu ya. Jadi kalau persamaan, kalau ditambahkan kedua ruasnya itu akan menghasilkan nilai atau jumlah yang sama. Nah, postulat 3.6.1 lalu ada postulat 3.6.2 yang mana dua postulat ini adalah hasil penurunan dari postulat 3.6, di mana kalau postulat 3.6 ini untuk penambahan secara umum ya, sedangkan untuk postulat 3.6.1 ini untuk penambahan yang berlaku pada segmen yang kongruen. Sedangkan postulat 3.6.2 ini berlaku untuk penambahan sudut-sudut yang kongruen. Nah, begitu saja. Kemudian postulat penambahan tadi ini contohnya ya, misalnya kita bisa menggunakan postulat penambahan khususnya 3.6 tadi di dalam membuktikan suatu pernyataan geometri. Nah, misalnya kita diberikan suatu pernyataan geometri yaitu ini ya, jika garis ABC dan garis DEF dengan AB sama dengan DE dan BC sama dengan EF, maka buktikan AC itu sama dengan DF, atau buktikan bahwa panjang ruas AC itu sama dengan panjang ruas DF. Nah, untuk membuktikannya, pertama-tama bisa kita gambarkan dulu ya. Gambarkan dulu garis ABC, berarti kan ini tiga titiknya ini kolinier, maka bisa kita gambarkan dalam suatu ruas garis ya. Begitu juga dengan DEF. Lalu diketahui AB itu sama dengan DE, berarti kita harus meletakkan B terhadap A itu sama dengan E terhadap D. Nah, jadi di sini menandakan bahwa panjang ruas garisnya sama dengan memberikan dua guratan ini. Ya, berarti menunjukkan bahwa panjang AB sama dengan panjang DE. Lalu karena tadi diketahui BC sama dengan panjang EF, nah maka juga diberikan di sini tanda guratan yang sama antara BC dan juga EF. Nah, lalu kita akan membuktikan AC sama dengan DF. Pembuktiannya, kita tuliskan yang diketahui, kita tuliskan yang dibuktikan, lalu kita gambarkan apa yang diketahui, maka kita dapat membuktikannya dengan melakukan pembuktian langsung. Yang pertama, untuk membuktikan secara langsung, berarti kita gunakan apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah AB sama dengan DE. Ya, alasannya adalah diketahui. Lalu yang kedua, diketahui BC sama dengan EF. Itu juga alasannya adalah diketahui. Yang diinginkan adalah AC apakah benar sama dengan DF. Nah, untuk mengarahkan ke situ, kita bisa lihat bahwa AC itu kan adalah hasil menambahkan AB dengan BC. Nah, sehingga di sini muncullah AB ditambah BC. Jadi, langkah 1 dan langkah 2 ini kita tambahkan. AB kita tambahkan dengan BC, lalu yang kanan ditambahkan dengan yang sebelah kanan, DE ditambah EF. Alasannya tadi apa? Alasannya adalah karenanya adanya postulat penambahan.
Nah, kemudian dari sini ya kita bisa lihat bahwa ada AB ditambah BC. AB ditambah BC berdasarkan postulat partisi itu adalah sama dengan AC. Begitu juga dengan DE ditambah EF itu adalah sama dengan DF, ya. Sehingga dari dua ini kita bisa melihat bahwa karena tadi AB tambah BC sama dengan DE tambah EF, maka otomatis AC adalah sama dengan DF. Alasannya adalah karena postulat substitusi. Ya, jadi asalnya AB ditambah BC kita substitusi dengan AC, lalu DE ditambah EF kita substitusi dengan DF. Nah, ini contoh pembuktian yang menggunakan postulat penambahan, lalu postulat partisi, dan menggunakan postulat substitusi. Ya. Nah, kemudian postulat pengurangan. Kalau tadi penambahan, ini pengurangan, sama saja sebenarnya isinya. Yang berbeda adalah kalau di sini membahas mengenai pengurangan. Jadi, jika ada A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A dikurang C akan sama dengan B kurang D. Nah, ruas kiri dikurang oleh nilai di ruas kiri kan, ya yang ruas kanan dikurang dengan ruas yang di sebelah kanan. Nah, dan sama seperti postulat penambahan, pada postulat pengurangan juga ada penurunan dari postulat yang utama atau postulat 3.7. Dari sini diturunkan postulat 3.7.1 di mana postulat yang pertama ini khusus untuk segmen yang kongruen ketika dia dikurangkan, dan yang 3.7.2 itu adalah untuk postulat pengurangan juga, tapi dikhususkan untuk pengurangan sudut yang kongruen. Nah, gitu. Nah, dalam pembuktian tidak apa-apa kita misalnya tidak ingat gitu ya, ini 3 titik berapa, 3.7 titik berapa gitu ya. Yang penting kalian ingat bahwa ketika kita mengurangkan kedua ruas atau menambahkan itu namanya postulat apa? Apakah postulat pengurangan ataukah nanti postulat penambahan? Nah, kemudian masih postulat pengurangan, ini adalah contoh ya pembuktian suatu pernyataan. Kalau di sini dalam aljabar ya, yang menggunakan postulat pengurangan dalam pembuktiannya. Nah, misalnya diketahui yang diketahui dari pernyataan itu adalah X tambah 6 sama dengan 14. Yang ingin dibuktikan bahwa si X itu sama dengan 8. Maka seperti biasa untuk membuktikan kita buat dua kolom. Yang pertama ya X tambah 6 sama dengan 14 karena diketahui ya, karena kita menggunakan pembuktian langsung, kita pakai saja yang diketahui. Nah, X tambah 6 sama dengan 14 ya. Dari sini kita gunakan sifat reflektif ya. Kenapa? Karena kita ambil 6 itu sama dengan 6 itu sendiri. Nah, maka dengan kita mengganti ya X ini dengan 6 sama dengan 6 ini dimunculkan untuk apa? Maaf, ini untuk kita mengurangkan kan kedua ruasnya. Jadi kalau dalam matematika itu tidak ada istilah pindah ruas, tidak ada ya. Yang ada itu adalah mengurangkan kedua buah ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kita lihat di sini kan di ruas kiri ada X tambah 6, lalu di ruas kanan ada 14 gitu ya. Supaya plus 6 di sini hilang gitu ya, menjadi 0, itu kan harus dikurangkan kedua ruasnya dengan 6 ya, sehingga jadinya di sini muncul sifat reflektif ya, 6 sama dengan 6. Nanti kedua ruas ini kita kurangkan dengan 6 ya, jadi yang ruas kiri dikurangkan dengan 6, ruas kanan dikurangkan 6. Nanti hasilnya adalah X sama dengan 8. Alasannya adalah karena postulat pengurangan, yaitu pengurangan tadi kedua ruas yang sebelah ruas pada pernyataan 1 dengan 6. Nah, ini contoh pembuktian yang menggunakan postulat pengurangan. Nah, kemudian masih mengenai postulat pengurangan, misalnya pada pernyataan geometri ya. Nah, misalnya diketahui ada ruas DEF ya. Jadi berarti ruasnya mengandung memuat titik D, titik E, dan titik F. Nah, di mana titik E itu berada di antara D dan F.
Nah, kita bisa buat gambarnya ya, ini sudah mewakili, berarti kan ruas garis D, F, ujungnya diakhiri oleh titik, lalu E-nya berada di antara D dan F. Nah, yang akan dibuktikan adalah bahwa segmen DE itu kongruen dengan segmen DF dikurang dengan segmen EF. Nah, dari sini sebenarnya langsung aja ya terlihat sebenarnya segmen DE itu adalah DF dikurang EF. Nah, yang penting itu adalah langkahnya, bagaimana alasannya. Yang pertama, kita gunakan saja bukti langsung, paling mudah. Kita mulai dengan tadi dia berada di antara D dan F. Itu alasannya adalah diketahui. Nah, berdasarkan postulat partisi, ya, kalau ada titik E berada di antara titik D dan F, maka akan berlaku segmen DE ditambah segmen EF itu kongruen dengan segmen DF. Ini berdasarkan postulat partisi, ya. Nah, kemudian ya dari sini kita kan tadi maunya DE kongruen dengan DF dikurang EF. DE sama kongruen dengan DF dikurang EF. Nah, berarti kan bagaimana caranya agar ruas kiri ini tersisa segmen DE saja. Nah, karena di sini kan ada segmen DE dan segmen EF. Berarti langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengurangi yang ruas kiri dengan segmen EF, maka otomatis di ruas kanan juga harus dikurang dengan segmen EF. Berarti kita memerlukan segmen EF. Nah, karena kita perlu segmen EF untuk pengurangan kedua ruas, maka muncullah dengan sifat reflektif, kita pakai bahwa segmen EF itu kongruen dengan segmen EF. Nah, dari sini baru kita lakukan subtraction atau pengurangan di kedua ruasnya. Tadi yang asalnya segmen DE ditambah segmen EF saja dikurang dengan segmen EF. Lalu yang di sebelah kanan juga segmen DF dikurang dengan segmen EF. Sehingga dihasilkan pernyataan akhir adalah seperti ini. Bahwa segmen DE itu kongruen dengan segmen DF dikurang dengan segmen EF. Nah, dari sini maka pernyataan yang kita diminta untuk membuktikan itu telah terbukti. Dan ini adalah contoh pembuktian pernyataan dalam geometri yang menggunakan postulat subtraction atau pengurangan.